berita tentang ex-Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi impor gula tahun 2015 hingga 2016, masih menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana Tom Lembong, yang dikenal sebagai orang yang berpengalaman di bidang perdagangan, bisa terlibat dalam kasus korupsi seperti ini? Apa motifnya? Dan bagaimana proses impor gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN, malah diizinkan untuk dilakukan oleh perusahaan swasta? Menurut pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, surat kebijakan impor gula yang dikeluarkan oleh Tom Lembong sesuai dengan prosedurnya. Surat-surat yang dibuat oleh Tom Lembong dan surat-surat yang masuk ke Tom Lembong juga dari PT PPI, sudah dilaporkan secara berjenjang mulai dari Menko Perekonomian. Ari menuturkan bahwa prosesnya tidak ada yang salah, prosesnya sudah diikuti dengan benar. Namun, jaksa mengatakan bahwa Tom Lembong menekan surat penugasan ke PT PPI untuk bekerja sama dengan swasta mengolah GKM impor itu menjadi GKP. Total ada 9 perusahaan swasta yang disebutkan, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, PT MSI, dan terakhir PT KTM. Dalam perkara ini, Indonesia mengalami kekurangan stok GKP pada 2016, sehingga seharusnya bisa dilakukan impor GKP oleh BUMN. Namun, Tom Lembong malah memberikan izin ke perusahaan-perusahaan swasta untuk mengimpor GKM yang kemudian diolah menjadi GKP. Kasus ini juga menimbulkan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih 400 miliar rupiah. Yaitu nilai keuntungan yang diperoleh perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara. Bagaimana mungkin Tom Lembong, yang dikenal sebagai orang yang berpengalaman di bidang perdagangan, tidak tahu tentang proses impor gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN? Ari Yusuf Amir juga menyatakan bahwa Tom Lembong tidak menerima imbalan maupun aliran dana terkait kebijakan itu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dia tegaskan seperti itu. Saya bilang, oke, kalau begitu Pak Tom kita fix, you nggak usah khawatir, kata dia. Saya nggak khawatir sama sekali, kata dia. Cuman saya bingung aja kenapa saya masih ditahan, katanya, lanjut Ari. Namun, bagaimana dengan pernyataan jaksa bahwa Tom Lembong menekan surat penugasan ke PT PPI untuk bekerja sama dengan swasta mengolah GKM impor itu menjadi GKP? Apa motifnya? Dan bagaimana proses impor gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN, malah diizinkan untuk dilakukan oleh perusahaan swasta? Kasus korupsi impor gula tahun 2015 hingga 2016 ini masih menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana Tom Lembong, yang dikenal sebagai orang yang berpengalaman di bidang perdagangan, bisa terlibat dalam kasus korupsi seperti ini? Apa motifnya? Dan bagaimana proses impor gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN, malah diizinkan untuk dilakukan oleh perusahaan swasta? Kita tunggu saja perkembangan kasus ini lebih lanjut. Apakah Tom Lembong akan terbukti bersalah atau tidak? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, kasus korupsi impor gula tahun 2015 hingga 2016 ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kecurigaan.